Take my breath 심각해 네 옆에 서면 숨을 쉬는 것도 내 맘대로 잘 안 돼. 들이쉬는 숨에 머리 뒤엉킨 채 다시 내 신선의 마음은 막혀. So shy. 차가워지는 공기 중 이 거리 너와 걸어 마치 우리 둘은 연인. Yeah 그럼 뭐해 어색하게 굳은 채로 두 볼만 발개해줘. Come over the moonlight up all night 걸음을 맞추고 있어 너라를 준 날씨만. Saya akan membahas tentang hakikat ITEK. Jadi, hakikat ITEK merupakan pengetahuan tentang bidang tertentu yang tersusun secara bersistem agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang dan memberikan kenyamanan bagi manusia. Berdasarkan katanya, ITEK tersusun atas dua kata, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Menurut Harton dan Charles, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan pengujian terhadap suatu pengetahuan yang sebelumnya belum pernah diketahui atau belum pernah ditemukan. Ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan. Yang pertama, aliran rasionalis. Yang kedua yaitu aliran empiri. Yang ketiga yaitu aliran gabungan. Yang pertama saya akan membahas tentang aliran rasionalis. Aliran rasionalis menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, analisis terhadap fakta. Pemikir utama yang mengembangkan rasionalisme antara lain yang pertama, René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Yang kedua, Baruch de Spinoza, dan yang ketiga yaitu Gottfried Leibniz, yaitu pada tahun 1964 sampai 1716. Yang kedua, saya akan membahas tentang aliran empirisme. Aliran empirisme menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Empirisme termaksud salah satu jenis aliran ontologi. Dalam empirisme, manusia dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai pengalaman dengan cara mengadakan pengalaman dan penginderaan. Empirisme merupakan salah satu dari 3 aliran filsafat ilmu di dunia barat. Yang ketiga, saya akan membahas tentang aliran gabungan. Aliran gabungan merupakan hasil penggabungan antara kedua aliran sebelumnya. Ilmu pengetahuan terbentuk dari pengetahuan dan pengalaman manusia. Yang ke B yaitu teknologi. Teknologi berkembang dari masa ke masa. Hingga saat ini, teknologi dapat diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyiapkan berbagai hal yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia. Sejumlah tokoh memperkenalkan pemahaman mengenai teknologi sebagai berikut. Yang pertama, Denis Diderot menyatakan bahwa teknologi merupakan alat dan sistem untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, Jacques Ellul menyatakan bahwa teknologi merupakan metode yang mengarah dan berciri efisiensi dalam segala kegiatan manusia. Yang ketiga, yaitu menurut Gerard Gayot. Gerard Gayot menyatakan bahwa teknologi merupakan realisasi sumber daya alam dalam bentuk produk atau layanan, pengetahuan, dan sumber daya untuk mencapai tujuan, serta efisiensi dalam proses produksi dan eksplorasi pengetahuan baru. Yang keempat yaitu menurut Arnold Rublen menyatakan bahwa teknologi dapat memperluas pengetahuan manusia untuk melakukan hal yang tidak dapat dilakukan. Yang kelima menurut Prayitno. Prayitno menyatakan bahwa teknologi merupakan perangkat ide, metode, teknik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, secara keseluruhan, teknologi dapat diartikan sebagai proses produksi barang dan jasa secara sistematik, serta kombinasi sarana, metode, dan keterampilan yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teknologi selalu berjalan sesuai ilmu pengetahuan karena merupakan hasil pemanfaatan teori dan rumusan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut juga selalu menyesuaikan zaman tersebut. Pertumbuhan iptek dari masa ke masa, manusia sejak awal mulai melakukan aktivitas dengan pemikiran yang mereka miliki.
Secara tidak sadar, mereka telah mengembangkan suatu yang bisa disebut sebagai teknologi. Bahkan teknologi yang hanya disadari oleh beberapa kalangan ini berlanjut hingga saat ini. Ada 4 zaman perkembangan iptek. Yang pertama, zaman purba, 4 juta tahun silam. Periode ini disebut juga sebagai masa praaksara atau prasejarah. Ilmu saat itu berkembang dan dapat dilihat dari cara manusia mampu melakukan, membedakan, dan memilih dan menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Manusia purba masih berkelana mencari makanan dan hidup berpindah-pindah tempat atau nomaden. Yang kedua ada zaman Yunani. Fase ini ditandai dengan kemajuan berpikir manusia. Yunani disebut sebagai pusatnya ketika itu. Manusia yang sebelumnya tidak menyadari perihal ekstensi segala yang ada di dunia berpikir kritis. Yang ketiga ada zaman pertengahan 31 Masehi sampai dengan 628 Masehi. Iptek yang berkembang sebelumnya akhirnya menurun pada awal pertengahan. Hal ini disebabkan oleh kembangnya agama Kristen di Eropa yang mengatur segala hukum dengan embel aturan Tuhan. Oleh karena itu, gereja tidak mengizinkan masyarakat untuk berpikir kritis ketika itu. Sedangkan itu di timur, Islam yang berkembang malah memberikan kemajuan pesat pada iptek. Kemudian yang keempat, zaman modern. Kendati zaman kegelapan yang pernah terjadi di Eropa, perkembangan iptek di sana akhirnya berkembang pesat berkat zaman pencerahan. Leonardo Visa yang meneruskan penelitian mengenai penelitian aljabar hingga pengembangan pengetahuan tata surya. Zaman sekarang atau zaman modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi rupanya sudah tumbuh jauh dari manusia-manusia dahulu. Kita sudah ada teknologi informasi, komunikasi yang lebih memudahkan manusia untuk berinteraksi. Perkembangan iptek di Indonesia. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tak bisa lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Perkembangan iptek di Indonesia jauh lebih terlihat setelah bangsa penjajah menyingkir dari Nusantara. Hal ini didorong dengan terbukanya segala akses untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, serta teknologi bagi masyarakat Indonesia. Sedikit demi sedikit, rakyat Indonesia mulai belajar di sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk kalangan umum. Berbekal ilmu tersebut, rakyat Indonesia pun mulai melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan iptek di Indonesia. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Misalnya teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan sesrabahu, hingga teknologi jaringan 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Seperti pertama, satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Satelit milik Indonesia ini bernama Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD, PALAPA. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974. Sistem satelit PALAPA ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Selanjutnya, telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990-an. Saat itu, penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas melakukan dan menerima panggilan
hingga mengirim pesan singkat short messenger service SMS. Seiring perkembangan seluler, kini penggunaan telepon pun jauh lebih kompleks. Dari hanya menerima panggilan dan berkirim pesan, menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih mulai dari memutar musik, kamera, hingga mengakses jaringan internet. Selanjutnya ada komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkan sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Di bidang perdagangan pula bisa juga membuat situs internet, website untuk mempromosikan produk dan jasa di internet. Selanjutnya, produsen dan konsumen dapat melakukan transaksi dagang atau aktivitas jual beli produk dan jasa melalui jaringan internet. Ada pula teknologi 4G. Membahas jaringan internet dan seluler tentu tak bisa lepas dari teknologi 4G. Siapa sangka jaringan teknologi dengan koneksi cepat ini ditemukan oleh orang Indonesia. Ya, benar sekali, teknologi 4G ternyata ditemukan oleh profesor muda asal Kediri, Jawa Timur bernama Profesor Dr. Chairul Anwar. Saat melanjutkan kuliah di Jepang, Chairul Anwar menemukan teknologi jaringan internet yang lebih cepat dari teknologi 3G. Keren kan? Lewat temuannya, seluruh pengguna internet di dunia merasakan manfaat yang begitu besar, yaitu kecepatan transfer data dan efektivitas penggunaan perangkat seluler. Adapun di perkembangan teknologi transportasi, kita bisa melihat adanya pembangunan jalan tol besar yang menghubungkan antara daerah-daerah kecil. Lalu sekarang ini transportasi di Indonesia berkembang lagi dengan dioperasikan KRL, kereta rel listrik Jabodetabek, dan LRT juga MRT. Dan masih banyak contoh-contoh dari perkembangan iptek di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif yang bisa kita dapatkan dari perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak positif yang bisa kita dapatkan. Munculnya media massa elektronik sebagai sumber informasi yang menyajikan beragam pengetahuan secara cepat, siswa dapat memperoleh sumber informasi semakin luas, tak hanya dari guru, tetapi juga dari beragam situs-situs internet. Nah, biasanya teman-teman kalau kita ingin berbelanja, kita harus pergi ke toko ataupun ke pasar dulu. Namun, setelah adanya perkembangan iptek ini, kita tidak lagi harus capek-capek ke pasar ataupun ke toko untuk membeli barang. Dengan menggunakan HP atau gadget dan juga aplikasi berbelanja online, kita bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan dan kita inginkan. Nah, salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kita bisa berkomunikasi dengan orang lain walaupun jarak kita jauh, yaitu menggunakan telepon seluler atau handphone. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, jika dahulu kita memiliki batasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antara kota dan antar wilayah saja, komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di penjuru dunia. Bukan hanya itu saja, kita pun dapat terhubung dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik saja. Dengan menggunakan teknologi, kita juga bisa memperoleh informasi dengan sangat cepat tanpa harus membaca dari koran, baca dari majalah, melihat televisi, dan sebagainya. Kemajuan teknologi yang tidak kalah penting bagi kita adalah sosmed. Nah, sosmed ini teman-teman bukan hanya tempat untuk mencari informasi, berteman,
maupun bercengkrama dengan orang yang jauh. Nah, sosmed juga bisa bermanfaat untuk mencari penghasilan. Kita bisa berjualan menggunakan Facebook, contohnya TikTok, Instagram, dan lain-lain. Setelah kita membahas tentang dampak positif dari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif dari iptek. Penggunaan gadget yang berlebihan seperti handphone, laptop, dan lain-lain dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan kita. Bisa menurunkan ingatan kita, bisa menyebabkan mata kita mengalami gangguan, sakit kepala, pusing, dan gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Sekarang, anak-anak, dewasa, tua muda sibuk menggunakan gadget mereka, bahkan sampai tidak pernah lepas dari gadget, alias kecanduan gadget. Dampak negatif selanjutnya yang bisa kita rasakan dari perkembangan teknologi itu adalah kejahatan cyber. Dampak negatif lain yang bisa dirasakan yaitu contohnya bullying. Masyarakat atau individu atau orang-orang lebih bersikap individualisme karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, demikian dampak positif dan juga dampak negatif yang bisa kita rasakan dari perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Perwujudan sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Yang pertama yaitu tetap mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam perkembangan iptek. Yang kedua, mengembangkan iptek untuk tujuan yang selaras demi cita-cita bangsa. Yang ketiga, mengembangkan iptek untuk tujuan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Yang keempat, menggunakan iptek sebagai sarana membangun negeri. 5. Memahami undang-undang yang berkaitan dengan iptek dan perkembangannya. 6. Berhati-hati dalam menyikapi pola pikir, sosial budaya, dan ideologi dalam negeri dalam mengembangkan iptek. 7. Mengembangkan dan menggunakan iptek dengan bijaksana, seperti tidak menggunakannya secara berlebihan. 8. Memperhatikan dan mencegah dampak negatif dari perkembangan iptek di lingkungan, seperti populasi kendaraan, pencemaran energi dari limbah, dan pemborosan energi. Berikut ini sikap selektif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang, antara lain yang pertama di bidang pendidikan, yaitu menggunakan dan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar, menggunakan internet untuk mencari referensi belajar, penampilan belajar jarak jauh atau daring, menyediakan infrastruktur pendukung pendidikan di desa maupun di kota, memberikan pelatihan gratis kepada peserta didik. Yang kedua, di bidang ekonomi, yaitu memperkuat sistem perekonomian difokus pada kesejahteraan rakyat, menjadikan pertanian sebagai prioritas utama di Indonesia, menumbuhkan daya saing Indonesia di kancah internasional, mendukung dan membeli produk lokal Indonesia, mengutamakan pemilihan dan penggunaan bahan baku lokal. 3. Di bidang sosial budaya, yaitu terbukanya terhadap inovasi dan perubahan, menghargai hak-hak asasi manusia, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, berorientasi pada masa depan, dan bisa memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Di bidang politik, yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil pada area politik, menegakkan supremasi hukum, memperkuat kepercayaan dan menegakkan pemerintah yang bersih, mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan perannya,